Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Falah. Alhamdulillah, kita benar-benar mendapatkan karunia yang sangat besar. Karena ternyata kita pada hari ini, hingga hari ini, kita benar-benar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan lebih-lebih kita juga mampu mengisinya dengan amal ibadah, dengan banyak kegiatan, banyak kebaikan. Tidak semua orang, meskipun dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, tidak mampu mengisinya dengan hal-hal yang positif. Maka kita patut bersyukur bahwa kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, sekaligus kita mampu mengisinya dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi ayat yang saya baca adalah surat Al-Baqarah 186. Ayat ini diapit oleh ayat-ayat puasa. Jadi kalau kita perhatikan mulai ayat 183, 184, 185 itu semuanya tentang puasa, puasa Ramadan. Demikian juga 187 itu juga masih puasa Ramadan. Dan ini sama sekali tidak ada kandungan tentang puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwa betapa ada keterkaitan antara puasa itu dengan doa. Karena ayat 186 ini isinya adalah tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, kata Allah, jika apabila hamba-hambaku menanyakanmu hai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jemaah rahimakumullah. Jadi kenapa ayat ini, ayat tentang doa ini benar-benar terkait dengan doa, dengan puasa maksud saya. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi
bahwa Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Salah satu la turadu da'watuhum, dan salah satunya adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. As-shaimu hatta yuftiru, atau dalam lafaz lain as-shaimu hina yuftiru. Jadi kalau hatta berarti hingga, artinya mulai dia imsak sampai dia berbuka, itu semuanya adalah saat-saat mustajabah. Nah, kalau hina itu artinya pada saat dia berbuka, itulah saat-saat mustajabah. Ya. Dan puasa ini tidak selalu harus di bulan Ramadan. Jadi ayat 186 ini dan juga hadis Nabi tadi itu bukan hanya puasa Ramadan. Jadi kalau orang puasa di luar bulan Ramadan itu doanya mudah dikabulkan oleh Allah, maka apalagi kalau dia adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka tentu doanya akan mudah dikabulkan, karena bulan ini, bulan Ramadan ini, segala amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini untuk kita banyak berzikir dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang zaman dulu itu, ya, kalau ada hajat, ada keperluan, ada masalah, itu biasanya langsung puasa. Atau anaknya lagi ujian, dia puasa. Kenapa? Karena ketika dia puasa, doanya mudah dikabulkan oleh Allah, maka di saat itulah dia berdoa. Nah, yang tidak benar itu adalah dia puasa karena sesuatu. Itu yang enggak benar. Dia puasa karena ingin langsing, maka itu salah. Dia puasa karena dia ingin sehat, maka itu salah. Yang benar adalah dia puasa karena semata-mata mencari ridho Allah, lalu dia berdoa ingin sehat, lalu dia berdoa ingin langsing dan sebagainya, ya. Dia puasa karena Allah, maka dia berdoa di dalam puasa itu agar anaknya bisa lulus ujian, agar anaknya bisa cepat dapat jodoh dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa banyak orang yang sudah banyak berdoa, ibadahnya juga tekun, tetapi seakan-akan doanya belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ada 3 cara Allah untuk mengabulkan doa seseorang. Dan ini memang banyak orang tidak memahami. Jadi kata Nabi, "Ma'min muslimin yad'u bidakwati laisa wiha ismun wala qati'atun wala qati'atu rahim illa a'tahullahu biha ihda salas." Tak seorang pun yang berdoa, tak seorang pun muslim yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak ada unsur pemutusan hubungan silaturahim, kecuali Allah akan mengabulkan dengan salah satu dari 3 cara. Imma an tu'ajjala lahu da'watu. Ada kalanya disegerakan baginya di dunia ini. Jadi ada kalau dia berdoa minta rumah, maka rumahnya
tahu-tahu dapat rumah atau tahu-tahu dapat mobil dan sebagainya. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya disimpan baginya doanya itu untuk akhirat. Ya. Jadi memang di dunia tidak diberikan, tetapi di akhirat dia akan panen dari doa-doanya itu. Wa imma ayyasrifa anhu minasui mislaha. Ada kalanya dijauhkan dari keburukan yang sepadan. Jadi mungkin kita berdoa sesuatu, ingin ingin diterima dikerja di perusahaan A. Kita udah berdoa dengan tekun, dengan khusyuk, tetapi ternyata oleh Allah tidak diberikan, tidak dikabulkan. Tetapi oleh Allah diberikan hal yang lain yang justru itu lebih baik. Itu maksudnya hadis ini. Ya, sedikit lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, salah satu syarat agar doa kita itu dikabulkan adalah bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa dengan doa kita. Kita tidak boleh mudah putus asa. Kata Nabi, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yakul da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa dan dengan mengatakan aku sudah berdoa tetapi tidak juga dikabulkan. Jadi ini bentuk-bentuk keputusasaan yang akhirnya doanya benar-benar tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mencontoh bagaimana sosok Nabi yang sangat santun, sangat ikhlas, dengan sangat tidak pernah putus asa dalam doanya, yaitu Nabi Zakaria. Di mana dijelaskan dalam surat Maryam ayat 4, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi dengan uban. Artinya dia berdoa itu sudah berpuluh-puluh tahun, ya, belum juga dikabulkan oleh Allah. Itu maksudnya begitu. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Jadi itulah caranya bagaimana supaya kita dikabulkan oleh Allah doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini untuk banyak berzikir dan banyak berdoa, dan mohon didoakan juga agar masjid yang kita cinta ini segera selesai renovasinya, dan mudah-mudahan kekurangan dana yang masih sekitar 3M tadi segera diberikan oleh Allah melalui tangan-tangan para dermawan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.